Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jadi Baru. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik selalu ya. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film 127 Hours. Film 127 Hours ini merupakan film yang bergenre survival. Film perjuangan untuk melanjutkan hidup dan pengalaman mengerikan yang membuat sang petualang menemukan arti hidupnya. Ini terjadi secara nyata pada Aaron Ralston. Film yang penuh inspiratif ini diceritakan kembali oleh sutradara Danny Boyle pada film 127 Hours. Pemerannya yaitu aktor tampan yang bernama James Franco. Film ini dirilis pada tahun 2010. Film ini juga mendapat 6 nominasi Academy Awards. Film ini benar-benar menginspirasi banyak anak muda, khususnya ya pemuda petualang. Tidak hanya untuk lebih menghargai kehidupan dan keluarga, tapi juga lebih optimis dan cerdas dalam bertahan hidup, walaupun sudah berada di ujung kematian. Bagaimana kisah seorang remaja petualang yang terjebak selama 127 jam di alam bebas? Bagaimana dia bertahan hidup dan menyelamatkan dirinya? Berikut alur cerita filmnya. Film dimulai ada seorang remaja yang bernama Aaron. Dia terlihat sedang bersiap-siap atau mengemasi barang-barang peralatan berpetualangnya. Layaknya para pendaki yang berpengalaman, ia pergi dengan berbagai persiapan dan perlengkapan yang sangat lengkap, serta perhitungan matang akan segala jadwal kegiatan dalam perjalanannya. Tapi ada satu hal yang ia lengah, yaitu pisau Swiss Army yang tajam andalannya malah tidak terbawa, tertukar dengan pisau lipat kecil yang tumpul, dan perjalanan dimulai. Si Aaron berangkat menggunakan mobilnya dan bermalam di camping area. Esok paginya, si Aaron melanjutkan perjalanan dengan goes ceria. Aaron terlihat cukup lihai dalam mengendarai sepedanya. Setelah perjalanan sudah tidak bisa digowes lagi, Sharon kemudian melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki, serta lari kecil lompat sana-sini di tebing batu yang indah. Tak lama kemudian, Sharon ketemu dengan cewek cantik, yaitu Christy dan Megan di tengah perjalanannya. Kemudian si Aaron mengajak si Christy dan Megan untuk pergi ke suatu tempat yang sangat indah. Si Aaron diikuti dengan Megan dan Christy menyelusuri celah-celah batu. Tak lama kemudian si Aaron nyebur gitu aja ke tebing, dan di bawah ternyata ada sungai yang sangat indah. Tak perlu pikir panjang, Christy dan Megan ikut juga menyeburkan dirinya ke celah batu yang dalam, dan akhirnya Megan dan Christy sampai juga di sungai yang biru nan indah tersebut. Mereka terlihat cukup bahagia dan senang berenang bersama di air yang biru itu. Si Aaron terlihat cukup bahagia berenang ditemani dengan cewek-cewek cantik. Setelah cukup puas berenang di air yang jernih, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di suatu sudut persimpangan, si Aaron berpisah dengan Megan dan Christy. Si Aaron melanjutkan petualangannya sendiri, sedangkan Christy dan Megan pulang ke rumahnya. Setelah berpisah, si Aaron melanjutkan perjalanannya sendirian. Si Aaron pun
melompat sana-sini dan berhasil menyeberangi banyak tebing yang curam. Bahkan dengan petualangan si Aaron ini, kita bisa menikmati keindahan Blue John Canyon, baik dari struktur bebatuan hingga air terjun di dalamnya. Sayangnya, selihai-lihai seorang manusia, jika ceroboh pasti akan tergelincir juga. Itulah yang terjadi pada Aaron ketika secara tidak terduga terperosok ke dalam tebing yang dalam. Tidak hanya terperosok, ternyata si Aaron juga terhimpit batu yang besar di pergelangan tangan kanannya. Disinilah masalah muncul. Tidak ada satu orang pun yang berada di lembah itu. Dan ia berada terperosok sangat jauh. Berteriak pun suaranya tidak terdengar hingga ke atas. Sialnya, dengan segala cara yang Aaron lakukan, batu itu tetap tidak bergeming, tetap diam menjepit tangannya. Dengan pikiran yang sangat dingin, Aaron berpikir cerdas untuk bertahan dan menyelamatkan diri. Mulai dari menjadwal bekal makanan dan minuman, serta membuat perlindungan diri dari tali tenda ketika malam hari. Itu pun dilakukan dengan satu tangan. Ia juga menggunakan semua peralatannya untuk membebaskan tangannya. Sayangnya, segala cara yang dilakukan belum juga berhasil. Aaron hampir menyerah dan merasa hidupnya hanya sampai di sini saja. Ia kemudian teringat pada mantan kekasih dan semua keluarganya, terutama ibunya yang terus-menerus mengkhawatirkannya. Rasa bersalah pun muncul. Ia bahkan sempat mengalami delusi dan halusinasi. Pada suatu malam, suara mendadak berubah. Aaron akhirnya menyambar dan hujan pun mulai turun. Ketika hujan mulai turun dan akhirnya menerobos dinding-dinding batu yang tinggi, si Aaron pun berusaha minum dan menadai air hujannya untuk bekal minum. Ternyata hujan semakin lama semakin deras, air pun yang masuk ke celah batu atau celah tebing semakin banyak. Ketika air hujan mulai memenuhi celah batu dan menenggelamkan si Aaron bersama batu yang menghimpitnya, Aaron berusaha untuk melepaskan diri dari batu yang menjepitnya. Usaha di dalam air itu pun berhasil. Si Aaron kemudian keluar dari celah tersebut dan dengan mengendarai mobilnya, ia kemudian pergi ke rumah pacarnya. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, ternyata pacarnya tidak membukakan pintu. Dan si Aaron pun menangis dan sadar. Ya, ternyata tadi cuma mimpi dan halusinasi si Aaron saja. Si Aaron kemudian berpikir lagi bagaimana caranya keluar dari batu yang menghimpitnya. Lama-kelamaan air minumnya yang dia bawa juga mulai habis, sehingga Aaron terpaksa meminum air di kencingnya sendiri. Gimana rasanya ya? Luka di tangannya mulai membusuk dan badannya semakin lemah. Ia juga terkena dehidrasi dan hipotermia. Untungnya si Aaron sangat kuat dan tetap berusaha untuk mempertahankan kesadarannya. Jika Aaron pikir tak ada jalan lain, satu-satunya cara bagi Aaron adalah memotong tangannya sendiri. Ia pun menyiapkan segala peralatan yang bisa digunakan. Sayangnya, ia hanya membawa pisau lipat yang tumpul. Dengan terpaksa, Aaron menggunakan pisau lipat tumpul yang ia bawa untuk memotong tangannya. Akhirnya ia mengikat bagian pergelangan tangan yang siap
ia potong agar tidak terlalu sakit. Sebelum tangannya dipotong sendiri, si Eren mematahkan tulang tangannya agar mudah untuk dipotong. Dan kemudian ditusukkannya pisau tumpul ke dalam daging tangannya. Rasa sakit yang tak tertahankan dari sayatan-sayatan kecil sangat menyiksa, tapi Eren tetap bertahan. Akhirnya, dengan penuh perjuangan dan kenekatan si Eren, ia berhasil memotong tangannya. Eren langsung membungkus tangannya dengan peralatan yang ia bawa. Kemudian si Eren berjalan keluar dari tempat ia terjebak, menelusuri celah-celah batu di lembah tersebut. Ia terus berjalan namun tak kunjung menemukan orang yang bisa menolongnya. Ia kemudian menemukan genangan air kotor. Tanpa pikir panjang, si Eren langsung nyemplung gitu aja ke genangan air tersebut. Ya lumayanlah untuk minum dan mencuci muka. Beruntung tak lama kemudian ada sebuah keluarga turis dari Belanda yang sedang liburan di tempat tersebut. Kemudian membantunya. Turis tersebut memberinya air mineral dan membantunya sebelum akhirnya helikopter penyelamat yang dikirim menyelamatkan si Eren. Dia pun selamat walaupun dengan memotong satu tangannya. Eren kini telah menikah dan tetap menjalani kehidupannya sebagai seorang pendaki profesional walaupun dengan satu tangan. Di kehidupan nyata, si Eren juga beberapa kali memberikan motivasi di seminar-seminar. Itulah guys alur cerita dari film 127 Hours. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari si Eren tersebut untuk dapat berpikir kritis dan matang ketika kita terjebak dalam suatu masalah yang sulit, sehingga kita dapat mengatasi masalah tersebut dengan resiko yang seminimal mungkin. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe.